Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarah Azkar Ramdhani SAG, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, bidang ilmu pengetahuan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 20237253186. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Al Islam Bandung, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja, tepatnya di kelas 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi kegiatan ekonomi. Ini kartu identitas penduduk saya sebagai bukti identitas diri. Cukup sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat ya, pada sehat semuanya. Oke anak-anakku, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Hilman. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita di absen dulu ya. Oke anak-anak, seperti biasa ketika nanti dipanggil namanya, kalian harus mengungkapkan perasaannya seperti emot di belakang, ya, di depan, bahagia, sedih, marah, bingung, semangat. Oke. Ali Nurjana. Bahagia, Bu. Oh ya, bagus, bahagia. Aulia Janwantari Suhendi. Bahagia. Ya, bagus, bahagia. Bilkis Dwi Wulan. Bahagia. Oke, bahagia. Cantika Aprilia Nurrohmah. Bahagia. Ya, bagus. Delpina Damayanti. Bahagia. Oke, bahagia ya. Derisa Nurmala. Bahagia. Dewi Priscila. Bahagia. Diki Sukmana. Bahagia. Parel Aditya Tama. Kemana? Oh, sakit. Galang Firdaus Salam. Bahagia, ya, bagus. Hilman Nul Hakim. Semangat, Bu. Bagus, semangat, harus semangat ya. Imam Malik Al Pariji. Oh, izin ya. Kemana izin?
Kamisya Daindra Azhari. Bahagia, Bu. Bahagia, ya. Khalid Maulana Rahman. Semangat, bagus. Kiran Yuniar. Bahagia, Bu. Bahagia, ya. Melisa Rizkia. Semangat, harus semangat ya. Nuno Rizky. Oke, semangat. Raisa Dewi. Semangat. Repan Saputra. Izin. Rosa. Semangat ya, harus semangat. Siti Talesa. Aduh, bagus, semangat. Susilawati. Bahagia. Yanti. Bahagia, Bu. Bahagia. Yulia. Bahagia. Oke, alhamdulillah ya, semua pada semangat dan bahagia. Di sini ada 3 orang yang tidak masuk ya. Ada yang sakit dan ada yang izin. Semoga yang sakit cepat sembuh ya, cepat bisa beraktivitas kembali. Oke, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Halo Halo Bandung. Dipersilakan untuk berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, selesai, duduk kembali. Oke anak-anak, perlu kita ketahui, kita sebagai warga Indonesia, khususnya warga Kota Bandung, pentingnya menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air. Oke, sebelum ke pembelajaran kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat. Pada bisa nggak? Bisa ya. Ayo, semuanya berdiri. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk tangan buat semuanya. Duduk kembali. Oke anak-anak, ada yang tahu nggak materi ini mengenai tentang apa? Materi hari ini apa? Kegiatan ekonomi. Iya, betul. Oke, sebelum kita mempelajari kegiatan ekonomi, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Iya, betul, kebutuhan dan kelangkaan. Coba ada yang tahu nggak perbedaan kebutuhan dan kelangkaan? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Diki. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup. Kelangkaan adalah kondisi ketika barang atau sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak cukup atau habis. Iya, betul ya. Kebutuhan itu sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kelangkaan itu barang atau sumber daya itu sudah habis. Tepuk tangan buat Diki. Oke, ada hubungannya nggak antara kebutuhan dan kelangkaan? Siapa yang bisa jawab?
Oh, Alid ya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Iya. Kan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Akibatnya terjadi kelangkaan. Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan sekaligus. Iya, betul. Ada hubungannya ya, kebutuhan itu tidak terbatas ya, terus menerus. Tapi kalau kelangkaan itu terbatas ya. Sumber daya atau barang yang kita butuhkan itu terbatas ya, muncullah kelangkaan. Tepuk tangan buat Alid. Oke, coba kalian amati gambar. Ada gambar apa? Iya, gas. Gas apa? Habis. Minyak. Stoknya terbatas. Coba, kondisi apa yang terjadi sesuai dengan gambar yang disajikan? Siapa ada yang mau menjelaskan? Oke, Kamisya. Kelangkaan bisa terjadi karena persediaan barangnya sedikit, sementara permintaannya banyak. Akibatnya harga barang naik, tapi orang tetap ingin membelinya meskipun stok terbatas. Iya, betul, ini terjadinya kelangkaan ya. Sumber daya atau barang itu terbatas stoknya, muncullah kelangkaan. Tapi permintaan itu semakin banyak, muncullah terjadinya apa? Terjadinya, iya betul, terjadinya kenaikan harga. Oke, tepuk tangan buat Kamisya. Coba kalian amati gambar apa ini? Di atas ada gambar apa? Mobil. Pakaian. Coba identifikasi mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Coba ada yang mau menjelaskan? Tidak? Oke, Delpina silahkan. Kebutuhan primer itu kebutuhan utama atau wajib yang harus dipenuhi agar bisa hidup. Contohnya makanan, minuman, obat-obatan, dan tempat tinggal. Iya. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap atau tambahan untuk membuat hidup lebih nyaman. Contohnya? Sepeda, komputer. Iya. Tersier itu kebutuhan mewah untuk menunjukkan status atau gaya hidup. Contohnya pesawat, What? mobil, dan kapal. Iya, betul. Tepuk tangan buat Delpina. Ya, anak-anak, ini tuh gambar kebutuhan ekonomi ya. Kebutuhan ekonomi itu ada berapa? 3. Apa aja? Primer, sekunder, dan tersier. Tadi kebutuhan primer itu kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Contohnya baju, rumah, makanan. Iya. Kalau kebutuhan sekunder itu pelengkapnya apa? Contohnya? Sepeda ya. Boleh ketika kita kebutuhan primer utama sudah dipenuhi, boleh kita ada rezeki untuk membeli apa? Sepeda, mobil ya, boleh. Ya, ya. Kapal, nanti kalau kapal itu ketika kebutuhan utama pelengkap sudah dipenuhi, boleh kita membeli kapal ya. Oke, yang terakhir itu kebutuhan tersier, kebutuhan kemewah-mewahan ya. Contohnya pesawat, mobil mewah. Oke, anak-anak, kenapa kita mempelajari kegiatan ekonomi? Karena kegiatan ekonomi itu sangat banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami bagaimana kebutuhan hidup terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan aktivitas. Yang kedua, menghargai proses dan peran orang lain ya. Manusia harus melakukan aktivitasnya dengan cara apa? Bekerja, mencari uang ya, bekerja, mencari nafkah.
Dan kita juga harus menghargai peran orang lain. Karena kita sebagai manusia makhluk apa? Sosial. Yang ketiga, bersikap bijak dalam kehidupan sehari-hari. Apa bersikap bijaknya? Kita tidak boleh boros, harus sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya begitu ya. Oke, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dengan tepat. Dua, mengidentifikasi dan menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen beserta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan pemahaman melalui studi kasus dengan menyajikan hasil analisis dalam bentuk teks, deskripsi, tabel atau mind map, infografis yang menggambarkan hubungan antara bentuk kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi beserta pelaku kegiatan ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen. Ya, ini teman-teman untuk tujuan pembelajarannya ya. Oke, anak-anak, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana makanan yang kalian makan itu bisa sampai ke piring kalian? Terus siapa sih yang terlibat dalam berperan proses tersebut? Dari mana nih asalnya nasi yang kita makan setiap hari? Siapa saja yang menanam, memanen, menjual beras, memasak, sampai yang kita makan nasi itu? Memakan nasi, apakah orangnya satu orang yang sama? Kira-kira apa petani mengalami gagal panen? Apa yang terjadi pada harga beras? Ya, kalau petani mengalami gagal panen, apa yang terjadi pada harga beras? Oke anak-anak, pertanyaan pemantik ini semoga kalian termotivasi untuk mempelajari kegiatan ekonomi. Semoga nanti setelah kalian mempelajari kegiatan ekonomi, kalian bisa menjawab pertanyaan pemantik ini. Ya. Oke, anak-anak, nanti Ibu akan menilai kalian dalam kegiatan pembelajaran dari beberapa aspek, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Di antaranya yang pertama, keaktifan. Nanti kalian ada tanya jawab dan kuis singkat. Yang kedua, aktivitas belajar, ada diskusi kelompok dan presentasi. Ketiga, penugasan. Nanti penugasannya ada tertulis ya. Yang pertama LKPD kelompok, yang kedua lembar kerja mandiri. Oke, let's go. Ayo amati gambar. Tadi kita ulang. Yang pertama itu gambar apa? Pabrik ya, sedang apa? Menjahit baju. Yang kedua? Ya, lagi di gudang. Terus lagi apa? Ya, yang ketiga itu lagi belanja. Ya, tuh di bawahnya yang nomor 1 lagi apa itu? Iya, lagi pembuatan apa? Kue. Iya, betul. Yang keduanya mengirim barang. Yang ketiga sedang apa? Ada yang sedang makan. Oke, ayo amati gambar. Apa ini? Proses menanam padi, terus memanen padi, padi menjadi beras,
menggiling padi, beras dibeli oleh konsumen, beras diolah menjadi nasi. Oke, anak-anak, gambar-gambar yang tadi, yang ini, yang telah kalian lihat tadi itu semua berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi kegiatan ekonomi. Oke, di sini kita masuk ke materi. Materinya kita menonton video ya anak-anak. Kalian mohon disimak baik-baik. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Oke. Ini ya anak-anak, kegiatan ekonomi. Gimana, seru nggak? Asik? Asik nonton video ya. Oke, barusan kalian sudah mempelajari kegiatan ekonomi. Coba, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu aktivitas aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada bentuk-bentuk kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Ada apa aja? Kalau produksi itu apa? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau distribusi apa? Ya, kalau konsumsi yang kan? Ya, kegiatan yang menghabiskan guna barang atau jasa. Contohnya apa kalau produksi? Pabrik ya, pabriknya apa? Pembuatan makanan. Kalau distribusinya? Pengiriman barang ya. Kalau konsumsi? Ya, contohnya seperti orang yang sedang memakan atau enggak orang yang sedang berbelanja. Iya. Nah, ada pelakunya ya. Pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi ada berapa? 3 juga. Yang pertama buton, konsumen. Kalau produsen itu apa? Pelaku ya, pelaku orang yang membuat barang atau contohnya seperti kalau barang yang menghasilkan barang, orang yang menghasilkan barang penjahit, iya. Terus petani. Ada yang tahu nggak produsen yang menghasilkan jasa? Ojek, cukur. Iya, betul. Terus ojek. Terus perawat, dokter ya. Terus yang kedua distributor. Apa? Distributor itu orang yang yang mengantarkan barang. Contohnya seperti kurir ya. Yang ketiga konsumen, orang yang menghabiskan barang atau jasa. Apa contohnya? Ya, bisa itu jasa ya. Kalian menerima pelajaran dari ibu itu konsumen ya, jasa. Kalau barangnya seperti kalian belanja di pasar, kalau enggak kalian sedang memakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, next. Nah, kita bakal ada kuis nih. Wow. Siap? Coba gambar berikut termasuk ke dalam kegiatan apa? Produksi. Coba. Yeay, betul. Coba, mana yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi distribusi? Yang gambar mana?
Yang mana? Yang hijau. Apa yang hijau ini? Kurir ya, kurir. JNT. Oke, betul. Oke, di antara gambar berikut yang merupakan kegiatan konsumsi kecuali yang mana? Yang yang yakin? Coba. Ya, betul. Iya, betul. Kenapa tadi yang oranye? Karena yang oranye itu sedang membuat ya, bukan konsumsi. Oke, selanjutnya. Gambar berikut termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Ini ada benar salah ya? Benar gak ini termasuk dalam konsumsi? Coba, kenapa benar? Ibu nanya dulu. Karena mereka menggunakan barang tersebut. Karena konsumsi itu tidak hanya kita makan ya, menghabiskan apa? Gambar tersebut disebut konsumsi, benar kata kalian ya. Karena apa? Karena gambar tersebut menghabiskan uang ya, menghabiskan uang atau enggak menghabiskan barang atau ya jasa. Coba kita, oke, benar. Nah, ini benar salah juga. Gambar berikut menunjukkan bukan kegiatan distribusi. Benar salah? Benar? Kenapa benar? Iya, jualan ya. Berarti apa? Benar karena jualannya di mana? Di online. Berarti itu sedang apa ya? Karena jualan tidak hanya offline ya, tidak hanya tidak langsung juga bisa. Jadi ini termasuk kegiatan distribusi juga, benar? Coba. Salah. Salah ya. Salah. Harusnya apa tadi? Salah. Karena apa? Bukan distribusi itu mah. Itu sedang konsumsi ya, sedang membeli ya. Sedang membeli barang. Sedang membeli barang di online. Oke, selanjutnya. Di antara ilustrasi gambar berikut, kegiatan produksi ditunjukkan oleh gambar. Apa itu dua? Gambar apa ya? Hah? Membuat kue. Ya, betul. Pihak yang terlihat pada gambar disebut sebagai produsen. Ini petani ya? Oke, betul. Di antara pelaku ekonomi, manakah yang gambar yang menunjukkan distributor? JNT ya. Coba nomor? Ya, betul. Next. Di antara ilustrasi gambar berikut, pihak yang termasuk konsumen ditunjukkan oleh gambar yang mana? Hijau ya. Ya, coba. Ya, betul. Oke, beres ya. Beres ya. Tadi salah satu.
salah satu ya. Terkadang kita terkecoh oleh pertanyaan ya. Tapi salah satu berarti kalian tadi ketika materi memperhatikan ya, menyimak. Oke, anak-anak, kita ke pembagian kelompok diskusi. Ibu bacakan dulu ya. Kelompok 1, Derisa, Kiran, Alice, Melisa, Parel, Raisa, silakan bergabung dengan kelompok 1. Kelompok 2, Yulia, Hilman, Bilkis, Khalid, Nono, Repan, silakan kalian bergabung dengan kelompok 2. Kelompok 3, Galang, Peira, Diki, Yanti, Delpina, Dewi, bergabung dengan kelompok 3. Kelompok 4, Susilawati, Kamisya, Cantika, Imam, Rosa, Aulia, bergabung dengan kelompok 4. Nah, sebelumnya kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian duduk bersama temannya sekelompoknya. Oke, anak-anak, Ibu bagikan LKPD-nya sama bahan ajarnya sama cerita pendek ya. Di sini ada cerita pendeknya. Ini. Iya. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini LKPD. Sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya? Udah, Bu. Oke, anak-anak. Sebelum diskusi kita ice breaking dulu, siap? Kita ice breakingnya, clue-nya, berdiri dulu. Ice breakingnya itu, clue-nya, Ibu berkata. Siap ya? Oke. Ibu berkata, pegang kerut. Enggak ada ya, enggak punya laki-laki. Ibu berkata, pegang dagu. Ibu pegang telinga. Oke. Oke. Ya, mulai konsentrasi semuanya ya. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang mata. Ibu pegang baju. Enggak. Tepuk tangan. Berarti semuanya konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Duduk kembali. Duduk kembali. Duduk kembali. Oke. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah membagikan ya. Di sini ada di depan bisa dilihat ada cerita pendek atau studi kasus pabrik tahu Pak Uju. Coba bisa ada udah ya, bisa dilihat ya. Ini itu kalian bisa menjawab pertanyaan di dalam LKPD ya di sini. Berarti kalian sebelum mengisi dibaca dulu ya apa cerita pendeknya. Nah, ini
Ini LKPD 1 untuk kelompok 1 ya, LKPD untuk kelompok 1. Ini LKPD untuk kelompok 2. Berbeda dengan kelompok 1 ya. Di sini ada tabel dan harus ada membuat peta konsep. Nah, ini LKPD kelompok 3 dan 4. Nah, petunjuk mengerjakan LKPD tadi udah Ibu paparkan ya. Oke, anak-anak tadi sudah petunjuk pengerjaan LKPD sudah. Nah, di sini ada yang tadi Ibu bagikan, sudah ada sumber belajar ya. Coba lihat, perhatikan dulu. Di sini ada sumber belajar, cerita pendek atau studi kasus tentang pabrik tahu Pak Uju. Kalian sebelum mengerjakan LKPD bisa baca-baca dulu, literasi dulu di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD 1 yang tadi sudah LKPD kelompok 1 yang sudah udah dibagikan. Kalau ini LKPD kelompok 3. Kelompok 3 dan 4 ya. Nah, di sini juga ada bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan. Nah, di sini ada bahan ajar tertulis ya. Bahan ajar tertulis, tulisan. Nah, di sini juga ada bahan ajarnya gambar ya. Ya, gambar. Bahan ajar kegiatan ekonomi berupa gambar. Kalau ini berupa apa? Peta konsep. Ya, betul. Nah, ini ada fotografis ya, berupa fotografis. Nah, di sini juga ada bahan ajar ya, bukan scan melalui video. Kalau kalian mau melihatnya di handphone, boleh tinggal di scan atau barcode ya. Oke, anak-anak, setiap kelompok itu kalian harus berperan tugas ya, masing-masing kelompok. Kayak nanti kalian diskusi itu harus ada yang mencari informasi, mencari ide, berpikir, ada yang menulis ya. Dan juga nanti ketika presentasi juga harus berbagi berbagi peran ya, berbagi tugas. Ada moderator, ada yang membuka, ada yang menulis, ada yang menjelaskan, dan nanti ada juga yang menutup ya. Nah, anak-anak, kita mulai diskusi ya, siap? Ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke. LKPD-nya mana? Oh, ini. Sok, coba baca dulu ya. Oke, Bu. Nanti kita jelaskan presentasi ya, Bu. Iya, sebelum presentasi bereskan dulu ini LKPD-nya. Sok isi dulu ya. Iya, Ibu. Isi dulu. Kalau ada yang Mau nulis dong. sok nulis. Ada yang ditanyain nggak? Yang Nah. Pak Uju itu yang mempunyai pabriknya. Iya. Gimana nih? Kelompok 1. Lagi dibaca-baca dulu. Oh, baca-baca dulu. Oke, lagi dipahami ya, siap. Oke, kelompok 3 ya. Gimana? Mana LKPD-nya? ini tadi terus di-scan. Terus di-scan ternyata sama. Oke, udah sok isi dulu ya. Ya. Siap. Ya, sebelum diisi baca dulu ininya Apanya?
cerita pendeknya. Oke, kita ke kelompok 4 nih. Oke, kelompok 4 gimana? Lagi ngisi? Oke, sebelum diisi boleh baca-baca apa? Studi kasus atau cerita pendeknya, atau tadi yang udah Ibu bagikan bahan ajarnya ya? Boleh. Oke. Kalau ada kesulitan boleh Ibu, nanyakan ke Ibu ya? Oke, Ibu. Iya, sok dikerjakan dulu. Sok. Ini coba. Ya tadi Ini mungkin bisa yang membacakan, ini yang menulis ya. Dijawab. Harus berbagi peran ya. buatin goreng tahu. Oh, produksi lah. Produksi. Apa ada yang ditanyain? Apa ini? Yang ini Bu. Yang mana, Walid? Apa namanya? Yang tabel? Apa gimana, Cing? Ini teh di Ya, dipilih. misalnya gini. Ini kegiatan dalam cerita yang tadi cerita pendek itu ya. Pak Uju. Pak Uju membeli kedelai dari petani lokal sekitar desa. Termasuk produksi, distribusi atau konsumsi? Ini jawabnya apa? Produksi. Ya, kasih alasannya apa? Ya. Ya, sama-sama. Ada kesulitan nggak? Enggak, Ibu. Nggak, bisa? Bisa. Oke. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Ada kesulitan? Nggak. Ya, oke. Baca dulu itu bahan ajarnya ya. Sok. Saat presentasi, pertanyaannya dibaca atau nggak usah langsung jawaban? Apa dibaca pertanyaannya? Iya. Ya, nanti. Oke. Berbagi peran ya. Ada yang nulis, ada yang baca ya, mencari idenya. Nanti pas presentasi berbagi peran juga, ada yang membuka, ada yang menjelaskan, ada yang menulis juga, ada yang menjawab pertanyaan dari teman sekelompoknya. Ya. Oke, silakan. Udah? Oke. Nanti tunggu temennya, ada yang belum ya?
Gimana anak-anak? Udah semuanya? Sudah? Oke, berarti kita persiapan presentasi. Oke, anak-anak, kita persiapan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nanti kelompok lain dipersilahkan untuk bertanya, menanggapi, dan memberikan komentar. Setiap kelompok selesai presentasi hasil diskusinya, kelompok lain memberikan apresiasi dengan tepuk wow. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan maju. Ini spidolnya, silahkan. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama kami adalah aku Alize, aku Melisa, dan yang seperti itu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada petunjuk, bacalah cerita tentang pabrik tahu Pak Uju dengan cermat. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sebut 3 bentuk kegiatan ekonomi dan jelaskan bagaimana hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, konsumsi yang dilakukan di pabrik tahu Pak Uju. Silakan dijawab. Sok, nomor 1 dijawab. Jadi nomor 1 pertanyaan tersebut adalah jawabannya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pembeli. Kalau konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara kegiatan ekonomi dalam usaha pabrik tahu Pak Uju. Pak Uju berserta istrinya Bu Wati melakukan kegiatan produksi karena membuat tahu di pabriknya. B. Sopir Pak Uju dan anaknya Rara melakukan kegiatan distribusi karena mengantarkan tahu ke warung, pasar, dan memasarkan tahu melalui media sosial. C. Pak Maman mengonsumsi tahu buatan Pak Uju. Di sini pertanyaan yang nomor 2, masalah apa yang dihadapi oleh Pak Uju dalam cerita tersebut dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Jelaskan. Masalah yang dihadapi Pak Uju adalah menaikkan harga kedelai akibat pasokan yang berkurang. Solusinya adalah menginovasi produk dengan membuat tahu ukuran mini yang dijual dengan harga lebih terjangkau. Pertanyaan nomor 3, apa perbedaan antara produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi? Jelaskan perannya masing-masing dari kegiatan yang dilakukan di pabrik tahu Pak Uju. Produsen adalah orang yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen ke pembeli. Konsumen adalah orang yang membeli dan menggunakan barang atau jasa. Perannya dalam usaha pabrik tahu Pak Uju. A. Pak Uju dan Bu Wati sebagai produsen tahu karena mereka membuat tahu di pabriknya untuk dijual kepada orang lain. B. Rara yang membantu memasarkan tahu lewat media sosial dan sopir yang membantu mengantarkan tahu ke pasar sebagai distributor. C. Pak Maman yang membeli tahu Pak Uju di pasar termasuk konsumen. Di sini pertanyaan terakhir, bagaimana cara konsumen membantu usaha Pak Uju agar tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku?
konsumen dapat membantu usaha Pak Uju dengan tetap membeli produknya meskipun ada penyesuaian harga atau pengukuran tahu. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, anak-anak di sini ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke. Menurut kelompok kalian, mengapa kegiatan produksi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Coba boleh? Iya, mangga. Karena kegiatan produksi melakukan barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk hidup sehari-hari. Iya. Kalau nggak akan ada barang atau jasa, nggak akan ada yang bisa kita pakai, sehingga manusia nggak akan bisa memenuhi kehidupannya atau manusia menjadi sulit Iya. kehidupannya. Iya. Dan Bisa mengakibatkan apa? Kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, kehidupannya kan menjadi sulit. mengakibatkan bisa sakit ya, sampai bisa meninggal karena kita itu butuh ya kebutuhannya tidak terpenuhi manusia. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Anak-anak, kita apresiasi dulu untuk kelompok 1. Kita tepuk wow. Kita kasih apa? Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Oh iya, ditutup boleh. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Oke, boleh dihapus dulu ini kelompok 2 nanti hapus. Sekarang ini dulu, perkenalan dulu aja. Oke. Perkenalan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan ekonomi yang telah kami teliti. Kelompok kami terdiri dari Holid, saya, Yulia, Bilkis, dan grup di situ ada Hilman, Nuno, dan Revan. Revan nggak masuk ya? Ya, sakit. Ya, langsung aja Bu. Dari yang pertama, pertanyaan pertama ya, tabel. Oke anak-anak, di kelompok 2 itu berbeda dengan kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu ada apa? Soalnya tabel ya, coba dijelaskan. Di sini ada arahan untuk menyebutkan dan jelaskan bentuk kegiatan ekonomi beserta suatu ekonomi. Nah, yang pertama ada gini, Pak Uju membeli kedelai dari petani lokal sekitar desa. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Di sini kita sudah menganalisis itu termasuk ke dalam kegiatan produksi. Alasannya karena Pak Uju membeli bahan baku untuk membuat tahu. Ya. Yang kemudian Soal nomor 2. istri Pak Uju dan Bu Wati menggoreng tahu termasuk ke dalam kegiatan produksi karena mereka mengolah tahu untuk dijual ke konsumen. Yang ketiga, Rara mempromosikan tahu di media sosial termasuk ke dalam kegiatan distribusi karena Rara membantu menyalurkan dan mengenalkan tahu agar laku terjual. 4. Pak Maman membeli dan memakan tahu untuk sarapan pagi termasuk kegiatan konsumsi karena Pak Maman menggunakan tahu untuk memenuhi kebutuhan makannya. Ya. Di sini juga kita disuruh untuk membuat kata konsep tentang kegiatan ekonomi. Langsung saja saya jelaskan ya.
Ada? Di sini ada ya, di depan ya, peta konsepnya. Kegiatan ekonomi Pak Uju. Produksi. Contohnya, Pak Uju membeli kedelai dari petani dan mengolah kedelai menjadi tahu bersama istri dan buati. Distribusi. Contohnya, Rara membantu mempromosikan di media sosial. Tahu dijual ke pasar dan warung sekitar. Konsumsi. Contohnya, Pak Maman dan warga membeli serta memakan tahu buatan Pak Uju. Ya. Nah, itu adalah peta konsep yang sudah kami buat. Ini Ya, nomor 3 apa? nomor 3. Penjelasannya, Bu. Ya, langsung. Untuk pertanyaan nomor 3 itu adalah jika salah satu pelaku kegiatan ekonomi, misalnya petani atau konsumen, mengalami kesulitan, bagaimana dampaknya terhadap usaha tahu Pak Uju? Dan keempat, soalnya adalah, menurutmu, langkah apa yang bisa dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di desa agar usaha seperti milik Pak Uju tetap berjalan meskipun harga bahan baku naik? Jawaban nomor pertama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti produksi, membuat barang atau jasa, distribusi, menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi, menggunakan barang atau jasa. Pelaku ekonomi adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, seperti produsen, distributor, dan konsumen. Produsen adalah orang yang melakukan produksi atau membuat barang dan jasa. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi, menyalurkan barang atau jasa. Dan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, menggunakan barang atau jasa. Jawaban ketiga adalah, kalau petani kedelai kesulitan panen, Pak Uju akan kekurangan bahan baku dan sulit membuat tahu. Kalau konsumen kesulitan ekonomi, penjualan tahu juga bisa menurun. Alasannya karena setiap pelaku ekonomi sulit bergantung jika satu pihak bermasalah. Kegiatan ekonomi lainnya ikut terganggu. Jawaban nomor 4, Pak Uju bisa bekerja sama dengan petani lokal agar mendapat harga murah, menghemat bahan baku, dan menjaga kualitas tahu supaya pembeli tetap suka. Alasannya karena kerjasama dan efisiensi dapat membantu usaha tetap berjalan walau harga bahan baku naik, karena semua pelaku ekonomi saling mendukung. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah. Oh iya, aku lupa sesuatu. Ada yang ditanyakan nggak? Oke. Bisa kasih contoh kegiatan usaha digital kepada kalian nggak? Bisa dong. Salah satu contoh distribusi adalah kurir paket. Contohnya? Contohnya seperti kurir paket atau kurir tukang galon anu sok nganterkeun. Iya, yang mengantarkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita kasih apresiasi dulu ya. Kita kasih tepuk wow. Kita kasih apa? Kita kasih Kita Wah, oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan silahkan. Iya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Oke, langsung siapa yang mau menjelaskan? Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki. Nama saya Faira. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Oke, pertanyaannya dibaca dulu.
1. Sebutkan 3 bentuk kegiatan ekonomi dan jelaskan bagaimana hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan di pabrik tahu Pak Uju. Tiga bentuk kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuang barang, distribusi menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Ketiganya saling berhubungan karena barang yang diproduksi harus disalurkan agar bisa digunakan oleh konsumen. Kedua, masalah apa yang dihadapi oleh Pak Uju dalam cerita tersebut dan bagaimana solusi dalam mengatasinya. Jelaskan. Masalah yang dihadapi Pak Uju adalah harga kedelai naik dan sulit didapat. Solusinya Pak Uju bisa bekerja sama dengan petani lokal agar mendapat harga lebih murah dan mencari cara menghemat dengan menggunakan kualitas tersebut. Yang ketiga, apa perbedaan antara produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi? Jelaskan perannya dari kegiatan yang dilakukan oleh produsen, orang yang membuat barang, contohnya Pak Uju membuat tahu. Distributor, orang yang menyalurkan barang, contohnya orang memproduksi tahu. Konsumen, orang yang memakai barang, contohnya Pak Maman membeli tahu untuk dimakan. Ya. Semuanya saling berhubungan agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. 4. Bagaimana cara konsumen mengambil usaha Pak Uju agar tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku? Konsumen bisa tetap membeli tahu buatan Pak Uju, tidak menawar terlalu murah, dan ikut mempromosikan tahu ke orang lain agar penjualan tetap aman. Oke, sudah? Oke. Anak-anak, ada yang mau menanya kepada kelompok 3? Ada yang mau menanya? Ya? Menurut kelompok kalian, contoh kegiatan ekonomi apa yang bisa dilakukan oleh siswa seperti kita? Siswa bisa melakukan kegiatan ekonomi saat kegiatan P5, jajan di kantin, dan makan makanan bergizi gratis. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih apresiasi dulu. Kita kasih apa? Kita kasih O, kita kasih W. Wow. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya, kelompok 4. Silakan maju. Boleh perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan 3 pelaku ekonomi. Coba kalian identifikasi pelaku ekonomi dalam usaha Pak Uju. Jawaban. Distribusi adalah kegiatan membuat barang. Produksi adalah kegiatan membuat barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang. Kegiatan yang paling berhubungan karena barang yang diproduksi harus disalurkan agar bisa digunakan oleh konsumen. Pertanyaan nomor 2. Apa saja bahan utama Pak Uju dalam membuat tahu? Kacang kedelai. Namun karena harga kacang kedelai naik dan sulit didapatkan, solusinya Pak Uju bisa bekerja sama dengan petani lokal agar mendapatkan harga lebih murah atau mencari cara menghemat bahan tanpa menurunkan kualitas tahu. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk kegiatan ekonomi. Coba analisis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Uju.
Produsen, orang yang membuat barang, contohnya Pak Uju membuat tahu. Distributor, orang yang menyalurkan barang, contohnya Rara memproduksi tahu. Konsumen, orang yang memakai barang, contohnya Pak Maman membeli tahu untuk dimakan. Pertanyaan terakhir, sebutkan 2 tempat Pak Uju menjual tahunya. Pasar tradisional dan warung makan atau restoran. Ada yang mau bertanya? Dong. Oke. Apa yang kelompok kalian pahami tentang kegiatan ekonomi tadi setelah presentasi? Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dari produksi adalah produsen. Pelaku dari kegiatan ekonomi dari distribusi adalah distributor, dan pelaku dari kegiatan ekonomi konsumsi adalah konsumen. Oke, cepuk ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kita kasih apresiasi. Kita kasih apa? Kita kasih kue. Wow, silahkan kembali. Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kalian luar biasa, kalian hebat ya, kalian sudah mau sudah mau pede ya ngomong di depan, sudah bisa menjawab ya ketika temannya itu bertanya. Semoga materi ini bermanfaat buat kita. Oke, selanjutnya teman-teman, anak-anak, di sini ada lembar kerja mandiri ya. Ada lembar kerja mandiri. Ibu kasih satu-satu ya. Oh iya. Tolong estafet ke sana. Diisi ya. Dikasih waktu 5 menit. Oke. Sok dikerjakan. Oke, kalau yang sudah boleh kedepankan. Oke, kalau yang sudah kedepankan. Sudah, Ibu. So, kayak yang oke, kedepanin, sini kumpulkan. Oke, sudah? Sudah? Yuk. Oke. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, kita ada speaking ya, menyanyikan
lagu kegiatan ekonomi. Oke, kita bakal nyanyi. Belajar kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen distribusi distributor. Konsumsi konsumen itulah pelakunya. Produksi produsen distribusi distributor. Konsumsi konsumen itulah pelakunya. Produksi produsen distribusi distributor. Konsumsi konsumen itulah pelakunya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Oke, anak-anak kita tadi kita sudah mempelajari materi kegiatan ekonomi, kita simpulkan bersama ya. Kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Ya? Ya? Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, betul. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Ada yang bisa jawab? Ya. Kegiatan ekonomi terbagi jadi 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Produksi kegiatan yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi kegiatan yang menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa. Iya. Yang ketiga dan terakhir konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Iya, betul. Tepuk tangan. Nah, ada yang tahu nggak contoh-contoh bentuk kegiatan ekonomi? Contoh bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, ada yang bisa jawab? Ya, Mbak Weh, silahkan. Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Produksi, pabrik membuat makanan atau barang. Ya. Kedua, distribusi, petani menjual sayuran langsung ke pasar. Ketiga, konsumsi makan atau minum, berbelanja, bayar, atau menggunakan listrik. Ya, betul, tepuk tangan. Oke. Nah, di kegiatan ekonomi itu ada pelaku ekonomi. Ada berapa? Ada 3. Ada yang bisa jawab? Ya. Contoh pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen seperti pedagang. Bukan contohnya dulu, berarti apa? Penjelasannya dulu. Oh. Ya. Ini Bu. Ada 3 ya. 3. Produsen adalah pihak yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Iya, betul. Kemudian distributor adalah pihak yang menghasilkan dan pihak yang menyalurkan barang atau jasa. Kemudian ada konsumen atau konsumsi yang pihak yang mengkonsumsi, menghabiskan barang atau jasa. Iya, betul, tepuk tangan. Nah, baru apa contoh pelaku kegiatan ekonomi? Contohnya apa aja? Yang pertama? Produsen seperti pedagang, Iya. dokter, kurir, dan konsumen kita sebagai manusia. Ya, betul. Tepuk tangan. Itu ya, anak-anak. Tadi itu kesimpulan mengenai kegiatan ekonomi. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Seru. Senang, bahagia. Oke. Menarik gak? Kalian pembelajaran kegiatan ekonomi menarik gak? Oke, menarik ya. Apakah pembelajaran ini mudah dipahami? Mudah banget, alhamdulillah. Semua bermanfaat ya ilmu yang Ibu sampaikan. Oke, anak-anak, pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai tentang pelaku ekonomi. Oke, alhamdulillah
pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nanti kalian langsung pulang. Salam kepada orang tua kalian ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.